Halo sobat, bagaimana kabarnya? Bertemu dengan saya lagi di Alfidaus Channel. Jadi saya di sini ingin membahas sedikit mengenai bagaimana sih caranya agar kita bisa menguasai audiens. Kan dalam video yang lalu kita membahas bagaimana sih caranya agar kita bisa tidak minder ketika di depan orang banyak ya, ketika kita public speaking. Nah, sekarang kita lanjut ke tips-tips selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita agar kita bisa menguasai audiens. Ini penting nih bagi kalian yang masih pemula ataupun yang ingin menjadi guru atau calon guru. Ini penting bagi kalian bagaimana ketika kita menghadapi siswa yang bandel. Nah, kita akan bahas sedikit juga di sini. Ingin lebih lengkapnya, yuk kita tonton videonya. Oke, sebelum saya lanjut, jadi saya di sini membahas mengenai bagaimana cara kita agar kita bisa menguasai audiens. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan ilmu-ilmu yang saya pelajari di sekolah ya. Jadi saya dulu itu bercerita sedikit ya. Jadi saya dulu itu kan juga pernah mengikuti primer ya, atau bahasa atau panjangnya itu ujian praktek mengajar. Jadi ketika saya itu dulu sekolah di Pasuruan, di salah satu pondok pesantren di Pasuruan. Jadi saya di sana juga kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu juga mengabdi, bahasanya mengabdi di pondok. Jadi saya juga mengajar Al-Quran. Jadi banyak sedikitnya saya belajar lah bagaimana cara saya ketika menghadapi muta'alim atau siswa yang agak tidak kurang mendengarkan atau bandel. Ternyata kita harus mengetahui apa sih alasannya mereka ini. Oke, jadi video kali ini saya akan memberikan 5 tips mudah. Saya beri 5 tips lagi ya. Kan kemarin 5 tips kiat-kiat, tips-tips bagaimana cara kita agar kita tidak minder. Nah, sekarang saya berikan 5 tips mudah bagaimana cara kita untuk menguasai audiens. Ya, ini cocok banget bagi kalian calon-calon guru dan juga bagi para pemula yang masih bingung bagaimana menghadapi audiens yang tidak memperhatikan kita. Tips yang pertama adalah kalian harus memperhatikan keseluruhan audiens. Kenapa kok memperhatikan keseluruhan audiens? Jadi ketika kalian pertama kali masuk atau pertama kali maju, kalian harus memperhatikan satu persatu dari keseluruhan audiens kalian. Jadi kalau kalian berada dalam kelas, jadi kalian harus melihat semua anggota kelas yang kalian ajar atau yang kalian hadapi atau yang kalian presentasi. Nah, ini penting. Kenapa kok penting sobat? Karena apa? Karena kalau kita umpamakan, kalau seumpamanya kita tidak diperhatikan, bagaimana perasaan kita? Kita akan cari perhatian. Lah, murid atau audiens yang tidak memperhatikan karena dia tidak mendapatkan perhatian dari si public speakingnya atau gurunya atau orang yang berbicara di depannya. Lah, mereka akan cari perhatian dengan cara membuat kegaduhan. Jadi tips yang pertama adalah perhatikan keseluruhan audiens. Tips yang kedua adalah kalian harus tersenyum di depan audiens. Nah, ini penting teman-teman. Ini penting sobat. Jadi kalau kita tersenyum, kita akan memberikan aura positif. Jadi audiens yang melihat kita akan juga semangat untuk mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Jadi ketika kalian pertama kali masuk atau pertama kali maju di depan orang banyak, jadi kalian harus melihat keseluruhan audiens yang akan kalian hadapi, yang akan kalian berikan pidato atau presentasi. Dan juga kita harus tersenyum. Jadi kita lihat mulai dari ujung sampai ujung, dari belakang sampai depan, kita lihat semua. Kita senyum. Nah, sudah, baru kita mulai. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Atau selamat pagi teman-temanku sekalian, bagaimana kabarnya? Jadi teman-teman atau audiens yang mendengarkan akan terkena aura positif kita. Jadi kita semangat ketika menyampaikan, mereka juga semangat ketika mendengarkan. Seperti itu. Wow. Tips yang ketiga adalah kita harus mengenali audiens kita. Jadi contoh, kalau seumpamanya kita mengajar di TK dengan mengajar di SD, dengan mengajar SMA maupun perkuliahan, itu akan berbeda ketika kita mengajar. Jadi kita harus menyesuaikan dengan audiensnya. Ini yang penting sekali kita perlukan untuk menguasai audiens kita. Jadi kalau kita contoh kita berpresentasi perkuliahan, jadi kita harus mengikuti bagaimana perkuliahan itu, bagaimana karakter atau watak dari audiens. Kalau sebenarnya kita berbicara di orang banyak nih, kita harus menyampaikan sesuatu secara umum. Kalau kita berbicara di depan profesor, kita juga harus mengatakan sesuatu yang mana itu padat dan jelas. Jadi sesuaikan dengan siapa kita berbicara. Gak mungkin kalau kita berbicara dengan anak TK atau berbicara dengan bayi, kita gak mungkin kita berbicara dengan kita yang sekarang. Jadi kita ajak si bayi bergurau dengan guyonan kita, maka akan garing. Sama seperti kita berpidato. Kalau kita dengan anak TK, ya, jadi saya dulu tuh pernah kan kalau di sekolah saya itu ketika kita kelas 3 SMA itu ada namanya pengabdian santri, dan saya di sana mengajar anak kecil-kecil, ya anak playgroup, dan ketika mengajar itu orang tuanya masuk. Kita juga bingung, kita kan malu kelas 3 SMA mengajar di anak kecil-kecil dan didampingi orang tua. Jadi kita harus menyesuaikan anak kecilnya. Anak kecil itu kan disuruh dia malah nangis, kan aneh. Jadi kita harus jadi anak kecil juga agar bisa masuk ke dunianya anak kecil. Itu penting. Gak bisa kita memaksa si anak itu masuk ke dunia kita, tapi kita harus masuk ke dunia mereka. Itulah, kenali karakter itu juga penting dalam menguasai audiens. Yang keempat adalah ajak komunikasi. Nah, komunikasi inilah yang penting. Jadi kita bisa mengetahui apakah audiens kita tidur, apakah audiens kita mendengarkan, apakah audiens kita mulai bosan. Nah, ini kita ajak dia komunikasi. Contohnya, ini sobat, ini salah satu contoh mengajak audiens. Jadi saya mengajak kalian untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi contoh, di sana ada yang tidur, ada permasalahan nih, di sana ada yang tidur. Kita ingin agar kita diperhatikan secara penuh. Nah, cara kita membangunkan dia, kita ajak komunikasi. Jangan kita, kamu bangun, tidak, itu terlalu kasar bagi saya. Jadi, oh kamu yang pakai baju kuning, coba saya kasih pertanyaan. Apa bahasa Inggrisnya rumah contohnya? Dia jawab house. Kalau kita membuat suasana menjadi ceria, tidak bosan, atau bahasanya biasa itu coffee break ya. Jadi kita itu asal pidato, tapi bisa memecahkan suasana yang asalnya bosan menjadi ceria. Jadi kita ajak komunikasi. Jadi gitu caranya. Ini kalau seumpamanya ada siswa ini dia muter-muter terus keliling-keliling kelas terus. Ini yang ketika kita dengan anak SD kelas 3 sama. Jadi saya dulu tuh pernah juga KKM di daerah Malang. Jadi ketika saya mengajar di kelas 3 SD itu ada salah satu murid yang dia itu hiperaktif banget, ingin cari perhatian guru. Jadi dia tuh muter-muter kelas, dia selalu angkat tangan sampai yang lainnya minder. Kita gak boleh, tapi kamu jangan sok pintar gimana? Tidak, kita gak boleh ngejudge dia. Tapi dia sebenarnya tuh pengen dapat perhatian lebih dari kita. Entah dia ada masalah di keluarganya atau bagaimana, yang penting dia tuh pengen dapat perhatian lebih. Tapi kita tidak boleh pilih kasih, tapi kita harus memberikan semuanya itu perhatian. Bagaimana cara kita? Lah ini,
Jadi ketika kita tahu ada siswa bandel satu orang, dia pintar tapi dia bandel, sebenarnya dia itu ingin diperhatikan, kita ajak komunikasi. Kan kita lihat nih, seumpama di kelas ada 30 orang, kita lihat keseluruhan, tapi ada satu yang kita lebih fokuskan, tapi tidak sampai mengurangi, tidak sampai menjadi implikasi, tidak sampai mengurangi fokus ke seluruhnya. Jadi kita kalau ada apa-apa, coba kamu maju ke depan, beri contoh seperti itu. Tapi jangan terus melulu dia terus, tapi kita harus berniat. Coba kamu sekarang, kan dia udah, kamu tuh. Jadi kita harus ajak komunikasi terus sampai dia benar-benar merasa diperhatikan dan akhirnya dia mau memperhatikan. Jadi saya ingin sedikit bercerita ya mengenai pengalaman saya. Jadi ketika saya kelas 2 atau kelas 3 SMA, saya itu pernah UPRAMER atau ujian praktek mengajar di salah satu kelas, yang mana kelas itu ada salah satu murid yang bandel. Saya mendapat kabar ketika ada pengumuman, saya mendapat kabar, kamu kelas ini ya, oh ini ada ini loh, hati-hati, kamu harus sabar, harus ya bini dinasihatin. Akhirnya saya persiapkan apa yang mau saya sampaikan dan saya coba, saya perhatikan keseluruhan audiensnya, termasuk orang yang bandel ini. Jadi saya perhatikan lebih, semua saya perhatikan, tapi ada satu perhatian lebih yang saya khususkan bagi orang-orang yang terkenal bandel. Jadi ketika dia mau ketika dia mau membuat kegaduhan, saya ajak omong. Ketika dia mau rame, saya suruh dia maju, saya suruh dia aktif, dan akhirnya suasana kelas jadi aktif, produktif, dan kondusif seperti itu. Wait a minute, who are you? Tips yang kelima adalah kita harus menyiapkan konteks atau tema yang sesuai, menarik, dan update. Nah, ini penting. Jadi kalau kita berbicara, kita harus memberikan teks itu yang sesuai dengan siapa kita berbicara. Jadi kalau kita berbicara dengan anak TK, kita berikan informasi yang sesuai dengan anak TK. Jangan sampai anak TK kita beri informasi anak SMA, dia pasti tidak akan mendengarkan. Karena apa? Karena dia tidak paham. Seperti itu. Sama juga kalian berbicara dengan anak SMA, tapi kalian seperti berbicara dengan anak SD, otomatis mereka akan jengkel dong. Masa saya sudah SMA disamakan sama anak kecil? Seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan tema atau sesuaikan teks dengan siapa Anda berbicara. Terus juga harus menarik. Seumpama nih, kita berbicara sesuatu yang sering banget dia dengar. Ya, jadi kita harus, meskipun sering dia dengar, kita harus mewadahi atau membungkusnya dengan sesuatu yang menarik. Bagaimana cara kita, meskipun teksnya sama, tapi cara kita mewadahi atau cara kita untuk menyampaikan itu menarik. Itu yang harus dipelajari oleh orang yang public speaking atau presentator. Nah, ini penting. Juga harus update. Update ini yang menyebabkan orang itu ingin tahu atau menarik juga, masuk juga menarik. Jadi kalau kita beritanya update, mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, mereka akan cari tahu. Itu juga penting. Jadi kita harus, bagaimana cara kita mengolah audiens itu tergantung dari sang pembicara. Oke teman-teman, mungkin cukup itu ya tips-tips dari saya. Kalau ada yang pertanyaan atau ada yang ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jadi kita saling berdiskusi. Jadi saya di sini adalah berbagi ilmu, bukan menggurui ya, tapi kita sama-sama belajar. Karena saya juga masih belajar bagaimana, tapi saya ingin share sedikit mengenai pengalaman saya. Kita saling berdiskusi, kita saling support, dan kalau ada mungkin yang berbeda pendapat bisa langsung komen juga. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan klik loncengnya. Jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.